Perkenalkan, nama saya Iqbal Sidik, mahasiswa dari Universitas Singapura Bangsa Karawang, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, kali ini saya akan mengapresiasi prosa fiksi Indonesia dari novel yang berjudul Tenggelamnya Kapal Panderwick. Nah, novel ini dikarang oleh Buya Hamka. Novel ini sangat terkenal pada masanya. Dan novel ini juga sudah menjadi ahli wahana, yaitu sudah menjadi sinematografi. Tujuan dari mengapresiasi ini untuk memahami bagaimana cara mengapresiasi karya sastra dari novel Tenggelamnya Kapal Panderwick. Judul novel ini yaitu Tenggelamnya Kapal Panderwick, pengarang Buya Hamka, penerbit Gema Insani, tahun terbit 2017, cetakan pertama. Karena novel ini sudah beberapa kali dicetak. Tebal halaman novel ini 256 halaman. Nah, sekarang saya akan membahas sedikit dan secara garis besar sinopsisnya. Novel ini mengisahkan tentang cinta, adat, keturunan, dan kekayaan. Kisah cinta Zainuddin yang dihianati oleh kekasihnya, yaitu Hayati. Kemudian saya akan menceritakan tentang unsur-unsur intrinsik dari novel tersebut. Nah, unsur-unsur intrinsik dari novel ini, yang pertama ada tema. Tema yang dibahas dari novel ini menceritakan tentang kisah cinta yang terpisahkan oleh adat, keturunan, dan kekayaan. Yang kedua, ada tokoh dan penokohan. Pertama, ada Zainuddin. Zainuddin adalah tokoh utama yang memiliki sifat bijaksana, penyabar, pantang menyerah, dan sangat pintar. Yang kedua, ada Hayati. Hayati adalah wanita tegar yang sangat mencintai Zainuddin sampai akhir hayatnya, walaupun dia mengkhianatinya. Dia memiliki sifat yang lemah lembut, penyabar, dan baik hati. Yang ketiga ada Makbes. Makbes orang tua angkat dari Zainuddin. Dia memiliki sifat yang sangat rendah hati. Yang keempat ada Khadijah. Khadijah yaitu sahabat dari Hayati yang selalu menasehati Hayati. Yang kelima ada Ajis. Dia orangnya adalah memiliki sifat pemabuk, suka menghambur-hamburkan harta, dan sangat sombong. Yang keenam ada Mande Zamilah. Orang yang memandang rendah Zainuddin dan sangat pengertian. Yang ketujuh ada Bang Muluk. Bang Muluk yaitu sahabat Zainuddin. Orangnya itu baik, kemudian sangat menasehati ketika Zainuddin itu terpuruk. Yang kedelapan ada Ahmad. Ahmad adalah adik Hayati. Orangnya itu termasuk penurut. Yang kesembilan ada Datuk Garang. Datuk Garang ini adalah orang yang sangat tegas dan memandang rendah adat orang lain. Yang ke-10 ada Pendekar Sultan. Pendekar Sultan yaitu ayah Zainuddin. Dia memiliki sifat yang keras kepala, namun dia juga orangnya itu adalah penyabar. Yang ketiga ada sudut pandang. Novel Tenggelamnya Kapal Panderwick menggunakan sudut pandang orang ketiga karena pengarang lebih banyak memakai kata ganti dia maupun nama tokoh tersebut. Yang keempat ada latar. Latar tempatnya itu ada di Makassar, Padang Panjang, Batipuh, Surabaya, Pelabuhan Tanjung Priuk, Malang, di lapangan, di rumah-rumah adat. Kemudian latar waktunya pagi, siang, sore, petang, malam pada tahun 1930
1932 dan 1936. Kemudian latar suasananya itu menyedihkan, kesal, mengharukan. Kalau menyedihkannya itu ketika Zainuddin sakit 2 bulan gara-gara dikhianati oleh Hayati. Kemudian pada saat Hayati meninggal dunia di kapal Panderwick. Sedangkan kesalnya ketika Hayati menolak lamaran Zainuddin. Kemudian yang mengharukan saat Hayati menerima cinta Zainuddin dan saling berjanji dan takkan mengkhianati. Kelima, alur. Alur yang digunakan oleh pengarang Buya Hamka ini alur maju karena cerita dimulai dari awal pengenalan si tokoh utama yaitu Zainuddin merasakan konflik sampai Zainuddin meninggal dunia. Selanjutnya yang keenam yaitu gaya bahasa. Gaya bahasa yang digunakan dari novel Tenggelamnya Kapal Panderwick yaitu ada metafora, hiperbola, simile, dan beberapa simbolik yang menunjukkan kehidupan kedua karakter tersebut dari kisah cinta Zainuddin dan Hayati. Yang terakhir yaitu ada amanat. Amanat yang disampaikan dari novel ini yang pertama, selalu sabar dalam menghadapi cobaan dan penderitaan. Yang kedua, janganlah gegabah dalam mengambil keputusan. Yang ketiga, harta bisa membutakan segalanya. Yang keempat, jika kita bersungguh-sungguh pasti akan ada jalan. Dan yang kelima, siapa yang berbuat baik, maka dia akan mendapatkan perbuatannya juga. Begitupun sebaliknya. Nah, itulah beberapa unsur intrinsik yang terdapat dari novel ini. Kemudian saya akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan dari buku ini. Kelebihan dari novel ini, alur ceritanya sangat menarik sehingga pembaca pasti kebawa baper. Karena begitu mengharukan sekali novel ini. Begitupun dari subcovernya. Sangat menarik bukan? Nah, yang kedua itu keindahan kata-kata yang dikeluarkan oleh si pengarang. Kata-katanya itu sangat bagus. Nah, namun ada juga kekurangannya. Kekurangan dari novel ini menurut saya, novel ini itu sudah beberapa kali dicetak karena bahasanya Melayu, jadi kurang dimengerti. Itu saja sih menurut saya kekurangannya. Nah, tanggapan saya ketika membaca buku ini, kita senantiasa selalu bersabar karena semua jodoh itu sudah ditentukan oleh Tuhan. Setiap hambanya yang mau berusaha pasti diberi jalan. Buku ini kurang cocok jika dibaca oleh anak-anak karena bahasanya sedikit kurang dipahami karena memakai bahasa Melayu. Tetapi jika digunakan untuk para remaja, novel ini sangat cocok sekali karena membaca pasti ikut ke dalam cerita novel tersebut. Itu saja yang bisa saya apresiasikan dari novel ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.